Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva Sinta Nur Aziza dengan NIM 233334043. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis regresi moderasi atau Moderate Regression Analysis atau disebut dengan MRA menggunakan aplikasi SPSS guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer dan statistika. Jadi, untuk analisis regresi moderasi ini adalah metode analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ini dipengaruhi oleh variabel moderator. Dalam MRA, terdapat 3 jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, dependen, dan juga moderasi. Variabel moderasi sendiri merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat, memperlemah, atau mengubah arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi diuji melalui variabel interaksi antara X dan juga Z untuk mengetahui apakah efek moderasi tersebut signifikan. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai data. Data yang digunakan merupakan data primer sebanyak 30 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Untuk judulnya yaitu pengaruh promosi digital terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel moderasi. Untuk X-nya sendiri adalah promosi digital. Yang kedua ada variabel sebagai moderasi ini kepercayaan konsumen. Kemudian yang ketiga ada variabel Z, ini keputusan pembelian. Jadi langkah pertama untuk melakukan analisis regresi moderasi, kita terlebih dahulu membuka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita masukkan seluruh data responden ke dalam SPSS ini. Kita masukkan semua datanya. Nah, kemudian kita variabel view kita ganti sesuai dengan variabelnya. Dan untuk datanya ini yang bagian measure ini kita ganti ke scale karena menggunakan data primer sebanyak 30 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Jadi yang pertama kita melakukan analisis deskriptif, kita buka ke data view, kemudian kita ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih yang ini deskriptif. Nah, untuk variabelnya kita memasukkan data untuk total dari variabel X, kemudian juga total dari variabel Z yang sebagai variabel moderasi, serta variabel Y, total dari variabel Y. Kemudian yang bagian option ini kita checklist ya. Untuk yang bagian dispersion ini kita semua checklist, kemudian di distribution ini juga di checklist semua, kemudian continue. Oke. Ini untuk output dari hasil deskriptif statistik. Nah, untuk mempermudah, saya akan menjadikan tabel ini menjadi seperti ini. Sudah saya salin ke Word, dan untuk interpretasinya sendiri berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa jumlah responden ini yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30 dan tidak terdapat data yang hilang. Kemudian variabel promosi digital atau X ini memiliki nilai rata-rata sebesar 19,77 dengan nilai minimumnya 11 dan maksimumnya 24. Untuk standar deviasi sebesar 4,22 menunjukkan bahwa penyebaran data ini relatif kecil. Kemudian
Kemudian pada variabel Z atau kepercayaan konsumen memiliki nilai rata-rata sebesar 19,40 dengan nilai minimum 12 dan maksimum 24. Standar deviasi sebesar 3,75 sehingga data cenderung tidak terlalu bervariasi. Untuk variabel Y atau keputusan pembelian memiliki rata-rata sebesar 12,37 dengan nilai minimumnya 8 dan maksimumnya 15. Untuk standar deviasi sebesar 2,37 yang menunjukkan bahwa jawaban responden ini cukup homogen. Nah, untuk uji instrumental penelitian itu ada dua. Yang pertama ada uji validitas, kemudian ada uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas ini sendiri ada dua kriteria pengujian. Yang pertama membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kriteria pengujian yang kedua ini membandingkan nilai signifikasi dengan alfa 0,05. Untuk pengujiannya, pertama kita buka dulu aplikasi Fuse, kemudian kita analyze. Kemudian kita pilih yang correlate, kemudian bivariate. Ini kita masukkan variabelnya dari variabel X1 sampai dengan X. Kemudian kita klik OK. Ini sudah ada untuk uji validitas per variabel. Yang pertama ini variabel X. Sudah saya kategorikan, yaitu seperti ini, untuk mempermudah. Nah, jadi untuk uji validitas ini, yang pertama kita akan membandingkan nilai R hitung dan juga R tabel. Nah, untuk R hitungnya sendiri, pada variabel X, ini kita lihat pada bagian percent correlation. Nah, yang ini ya, 0,949. Dan untuk R tabelnya kita lihat, ini saya sudah ada. Kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan jumlah data ataupun jumlah respondennya sebesar 30. Jadi untuk R tabelnya kita menggunakan yang 0,361. Variabel X ini ada beberapa kriteria pertanyaan yang wajib dijawab oleh responden. Yang pertama ini ada X. Pada pertanyaan pertama, ini R hitungnya sebesar 0,949. Kemudian untuk pernyataan yang kedua 0,851, yang ketiga 0,828, yang keempat 0,880, yang kelima 0,878. Dan untuk R tabelnya tadi kita menggunakan 361. Dan dapat diketahui bahwa R hitung ini lebih besar dari 0,361 pada kriteria pengujian yang pertama. Jika R hitungnya ini lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Dan untuk kriteria pengujian yang kedua ini menggunakan perbandingan dari nilai signifikansi dengan nilai alfa ataupun 0,05%. Nah, untuk nilai signifikansi bisa kita lihat pada bagian signifikansi. Nah, ini 0,000. Dari hasil output ini dapat dilihat bahwa variabel X, semua variabel X ini nilai signifikansinya sebesar 0,000. Ini lebih kecil dibanding 0,05. Berarti untuk variabel X dengan pengujian yang kedua ini dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan dua kriteria,
yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel serta membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 0,05%, diperoleh hasil bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X itu dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan seluruh nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan pada variabel X layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Untuk variabel Z juga sama, kita masuk ke bagian analyze, kemudian ke correlate, bivariate. Nah, kemudian ini kita keluarkan dulu semua variabelnya. Kemudian kita akan menguji validitas pada variabel Z. Kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari variabel Z. Sama kita lihat dari version correlation-nya, kemudian dari nilai signifikansinya. Untuk item Z, pertanyaan yang pertama ini nilai Pearson correlation-nya 0,886, yang Z kedua 0,834, Z ketiga 0,779, ya 0,779, dan Z keempat 0,835, kemudian Z yang terakhir 0,865. Dengan signifikansinya sama 0,000 semua yang item pada variabel Z. Tingkat signifikansi sebesar 0,05 karena seluruh item pada variabel Z ini memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel dan nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05. Maka semua butir pernyataan variabel Z telah memenuhi kriteria validitas sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Kemudian untuk variabel Y-nya juga sama, kita akan analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan variabel Y. Oke. Nah, ini adalah output dari Pearson correlation variabel Y. Kita lihat bahwa variabel Y ini R hitungnya sebesar 0,934. Untuk variabel Y yang kedua 0,866, variabel Y yang ketiga 0,880. Dan untuk R tabelnya sendiri juga sama 0,361. Untuk nilai signifikansi pada variabel Y sebesar 0,000. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Y memiliki R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka semua butir pernyataan variabel Y telah memenuhi kriteria validitas sehingga layak digunakan dalam instrumen penelitian. Dan selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini kriteria pengujiannya dengan melihat nilai Cronbach alpha. Yang pertama kita pilih menu analyze, scale, kemudian kita reliable analysis. Kita masukkan variabel X kecuali total semuanya. Jadi hanya X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk totalnya kita tidak perlu masukkan. Untuk modelnya tetap menggunakan alpha. Kita klik OK. Nah, jadi untuk nilai Cronbach alpha dari variabel Y ini sebesar 0,926. Kemudian kita melakukan langkah yang sama untuk melihat nilai dari variabel Z dan juga Y.
Kita masuk ke analyze, kemudian kita ke scale, kemudian sama kita masukkan variabelnya dari Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5 kecuali nilai totalnya. Nah, yang tadi kita keluarkan dulu. Kemudian kita klik OK. Untuk variabel Z-nya sendiri, Cronbach alpha senilai 0,895. 0,895 nya sudah saya buatkan tabel seperti ini. Kemudian variabel Y-nya kita masukkan yang tadi kita keluarkan dulu. Maaf. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel Y, Cronbach alpha senilai 0,882. Jadi ini kita membandingkan dengan nilai 0,60. Jadi untuk kriteria pengujiannya, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, ini berarti reliable. Tetapi jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,60, maka dikatakan tidak reliable. Dan berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian yaitu X, Z, dan juga Y dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian ini layak digunakan. Kita sudah melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, ini ada uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik yang digunakan yaitu ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Jadi yang pertama kita melakukan uji normalitas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita pilih analyze, kemudian regression, linear, dan untuk variabel dependennya ini kita gunakan Y, dan independennya variabel X, dan juga variabel moderasi ataupun Y. Untuk bagian save, nah ini kita akan melakukan residual ataupun unstandarized. Jadi untuk melakukan uji normalitas kita harus melakukan residual dengan cara menggunakan ini ya, unstandarized. Dan kita continue. Kita klik OK. Nah, jadi ini kita abaikan. Kemudian kita lihat pada bagian yang paling kanan. Ini sudah ada res 1. Nah, jadi kita nanti untuk variabel dependennya menggunakan res 1 ini dengan cara analyze. Kita masuk ke bagian non-parametric test. Dan kita pilih legacy dialog. Kemudian kita menggunakan buat sampel KS. Nah, untuk tes variabelnya dengan yang ini ya, yang tadi sudah di residual. Kemudian kita checklist yang normal dan klik OK. Nah, tadi sudah saya salin ke Word. Hasilnya seperti ini, sama. Pada bagian uji normalitas ini kita melihat dari nilai asim signifikansi 2 tile. Nah, untuk kriteria pengujiannya apabila nilai
asim signifikansi kurang dari 0,05, maka residual tidak terdistribusi normal. Dan apabila nilainya lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, ini diperoleh nilai asim signifikansi sebesar 0,951. Yang lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Kemudian uji yang kedua ada uji multikolinearitas. Untuk langkah-langkahnya kita pilih bagian analyze, kemudian regression, linear. Untuk variabel dependennya sama menggunakan Y, independennya variabel X dan juga variabel yang sebagai moderasi. Kemudian yang bagian statistik ini kita checklist yang collinearity diagnostic. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada output dari uji multikolinearitas. Kita lihat pada bagian koefisien. Nah, untuk nilai VF-nya sendiri, ini sudah saya salin ke Word. Untuk kriteria pengujian, menggunakan pengujian 1 ini nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan apabila nilai toleransinya kurang dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Untuk pengujian kriteria pengujian yang kedua menggunakan nilai VIF yang dibandingkan dengan nilai 10. Jika VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Apabila VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa variabel X memiliki nilai VIF sebesar 1,605, dan untuk variabel Y juga sama, 1,605. Dan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF ini kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nah, untuk kriteria pengujiannya menggunakan kriteria pengujian yang kedua, yaitu dengan membandingkan nilai VIF dengan nilai 10. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini pada menu transform, kemudian kita compute variable. Nah, kemudian untuk menguji heteroskedastisitas ini kita tuliskan ABS res. Dan untuk numeric expressionnya kita pilih all, kemudian bagian ini kita pilih yang ABS. Pada bagian tanda tanya ini kita masukkan nilai residual yang tadi sudah kita uji normalitas. Kemudian kita masukkan ke sini. Klik OK. Nah, jadi untuk outputnya ini kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada bagian analyze lagi, regression, linear. Kemudian untuk variabel dependennya ini kita ganti menggunakan yang ini ya, ABS res. Bagian statistik ini kita hilangkan dulu yang collinearity. Kemudian kita klik untuk independennya sama, menggunakan variabel X dan juga variabel yang menjadi moderasi, kemudian klik OK. Ini merupakan output dari uji heteroskedastisitas. Bisa kita lihat ada bagian koefisien. Sudah saya salinkan ke Word. Jadi untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji,
heteroskedastisitas, variabel promosi digital ataupun variabel X ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,792, sedangkan variabel Z sebagai variabel moderasi atau kepercayaan konsumen ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,992. Kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan analisis selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan analisis regresi moderasi. Nah, sebelum kita melakukan regresi ini, kita akan memunculkan satu variabel baru, yaitu interaksi antara variabel X dan juga variabel moderasi. Untuk caranya sendiri, kita pilih bagian transform, kemudian untuk target variabelnya, kita berikan nama XY, dan untuk numeriknya, kita masukkan total semuanya dari variabel X, kemudian kita kalikan dengan total variabel Z atau sebagai variabel moderasi, kemudian kita klik OK. Nah, dan di sini sudah ada untuk variabel interaksi antara variabel X dan juga Z. Kemudian kita akan melakukan analisis regresi. Dan untuk model regresinya sendiri yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2Z ditambah beta 3. Ini merupakan nilai dari interaksi antara variabel X dan juga variabel Z ditambah dengan E. Caranya, kita pilih ke bagian Analyze, kemudian pilih bagian Regression, Linear. Nah, untuk variabel dependennya ini menggunakan variabel Y. Untuk independennya, kita masukkan variabel interaksi antara X dan juga Z yang sudah kita buat tadi. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari analisis regresi. Bisa kita lihat pada bagian koefisien. Ini sudah saya salin ke Word, dan untuk hasil analisis regresi bisa kita lihat pada bagian unstandardized coefficient. Ini yang beta, yang B. Y sama dengan 0,038 ditambah 0,433 ditambah dengan 0,197 ditambah 0,000 ditambah E ataupun error. Dan untuk interpretasi hasil regresi, nilai konstanta sebesar 0,038 menunjukkan bahwa apabila variabel promosi digital, kepercayaan konsumen, dan interaksi X dan juga Z ini bernilai 0, maka nilai keputusan pembelian Y sebesar 0,38. Kemudian yang kedua, koefisien regresi variabel promosi digital sebesar 0,433 variabel X. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada promosi digital akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,433 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa promosi digital memiliki arah pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Koefisien regresi variabel kepercayaan konsumen sebesar 0,197. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada kepercayaan konsumen akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,197 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen memiliki arah pengaruh positif terhadap keputusan pembelian.
Koefisien regresi variabel interaksi X dikali Z ini sebesar 0,000. Artinya perubahan pada variabel interaksi tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap keputusan pembelian. Hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,982 yang lebih besar dari 0,05 sehingga variabel kepercayaan konsumen tidak memoderasi pengaruh promosi digital terhadap keputusan pembelian. Setelah kita melakukan uji analisis regresi, kemudian kita akan menguji hipotesis dengan melihat tabel pada bagian koefisien. Nah, untuk yang pertama ini ada hipotesis yang pertama ataupun secara sendiri-sendiri. Untuk variabel HO-nya, variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. HA, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk kriteria pengujiannya, dengan menggunakan nilai perbandingan, nilai probabilitas, dan juga nilai signifikansi. Untuk kriteria pengujian yang kedua, yaitu dengan melihat nilai T-tabel dan juga nilai T-statistik. Jadi pada bagian koefisien ini sudah saya salin ke Word. Dan untuk hasilnya pada kriteria pengujian yang pertama, bahwa variabel X ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk kriteria pengujian yang kedua, ini melihat yang bagian T dengan membandingkan dengan nilai T-tabel. Untuk mengetahui nilai T-tabel, kita menghitung DF terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N min K min 1. Untuk N-nya sendiri kita menggunakan 30 responden. Untuk nilai K ini merupakan nilai variabel. Jadi yang variabel yang digunakan adalah 3, yaitu variabel X, Y, dan juga Z yang sebagai variabel moderator. Kemudian dikurangi dengan 1. Untuk DF-nya sendiri 26. Kemudian kita lihat pada T-tabel. Nah, DF-nya tadi menggunakan 26 dengan uji dua pihak 0,05. Maka diperoleh 2,056. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai T statistik sebesar 3,935 yang lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 2,056. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, nilai variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan untuk hipotesis yang kedua, untuk HO-nya variabel Z tidak berpengaruh terhadap variabel Y. HA, variabel Z berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi ada dua kriteria pengujian. Kriteria yang pertama menggunakan perbandingan nilai signifikansi dengan nilai alfa. Kemudian kriteria pengujian yang kedua membandingkan T statistik dan juga T-tabel. Dan untuk kriteria pengujian yang pertama, berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa variabel Z memiliki nilai signifikansi sebesar 0,065 yang lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga variabel Z tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk kriteria pengujian yang kedua, bahwa variabel Z memiliki nilai T statistik sebesar 1,929 kurang dari T-tabel 2,056, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang ketiga, ada uji hipotesis secara parsial. Untuk hipotesisnya, HO, variabel interaksi X,
dan Z tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk H-nya variabel interaksi X dan juga Z ini berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk kriteria pengujian ada dua. Yang pertama, perbandingan dari nilai signifikansi. Jadi, untuk kriteria yang pertama, perbandingan dengan antara nilai signifikansi dengan alfa. Dan untuk kriteria pengujian yang kedua, ini perbandingan dari nilai statistik dan juga nilai t-tabel. Nah, untuk kriteria pengujian yang pertama, menunjukkan bahwa variabel X dan juga Y ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,982 yang lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga variabel Z tidak memoderasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk kriteria yang kedua, menunjukkan bahwa variabel interaksi antara variabel X dan juga Z memiliki nilai T statistik sebesar 0,022 yang kurang dari T-tabel 2,056, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, variabel X dan juga Z ini tidak termoderasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis yang keempat, ini secara bersama-sama, yaitu dapat kita lihat dari nilai signifikansi pada bagian tabel ANOVA. Sudah saya salin ke Word, dan untuk hipotesisnya sendiri HO, variabel promosi digital, kepercayaan konsumen dan interaksi antara variabel X dan juga Z secara simultan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk HA-nya, variabel promosi digital, kepercayaan konsumen dan interaksi antara variabel X dan juga Z secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk kriteria pengujiannya, menggunakan kriteria yang pertama dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alfa. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 310,304 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga promosi digital, kepercayaan konsumen, dan interaksi antara variabel X dan juga Y secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan untuk yang terakhir ini ada uji determinasi. Dapat kita lihat pada tabel model summary. Nah, berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R-square sebesar 0,973 atau 97,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 97,3% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel promosi digital, kepercayaan konsumen, dan interaksi. Sedangkan 2,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Demikian langkah-langkah analisis regresi moderasi menggunakan aplikasi SPSS yang dapat saya sampaikan melalui tahapan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, hingga analisis regresi moderasi. Diharapkan hasil penelitian dapat dianalisis dengan baik dan sesuai kaidah penelitian. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.